Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mulai menyusun rencana pembangunan hunian sementara korban banjir dan longsor di Sumatera. BNPB berencana membangun hunian sementara tipe 36 seluas 8 kali 5 meter. Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan rencana ini kepada Presiden Prabowo Subianto saat rapat terbatas di Aceh pada Minggu malam. Hunian sementara ini akan dibangun oleh Satgas TNI dan Polri, sementara hunian tetap akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Per Senin 8 Desember, BNPB mencatat lebih dari 150.000 rumah rusak terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Untuk daerah-daerah yang relatif sudah pulih, seperti di Sumatera Barat, sebagian di Sumatera Utara, ini kami akan masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi, Bapak. Jadi tidak sama-sama nih Bapak Presiden. Jadi daerah yang sudah lebih baik dia bisa duluan. Jadi masyarakat yang sekarang tinggal di pengungsian, kita alihkan ke hunian sementara. Hunian sementaranya akan dibangun oleh, kalau kami boleh, itu oleh Satgas TNI Polri, Bapak Presiden. Kemudian yang untuk pembangunan Huntara itu TNI Polri, kemudian untuk Huntap, hunian tetap, Bapak Presiden, setelah Huntara jadi, kemudian dibangun hunian tetap, kami mohon yang relokasi, yang harus pindah, itu seperti kami mohon dari Kementerian PKP yang membangun, Bapak Presiden. Kemudian yang tanahnya tidak harus pindah karena mungkin banjirnya dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tapi rumahnya rusak, itu kami perbaiki oleh Satgas BNPB. Ini salah satu contoh, Bapak Presiden. Ini contoh hunian sementara, Bapak Presiden. Ini hunian sementara apabila tanahnya cukup dari pemerintah daerah. Satu hunian harganya berapa? Harganya sekitar 30 juta, Pak Presiden. Kita bahas lebih dalam terkait penanganan banjir dan longsor di Sumatera, salah satunya di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Bersama Wakil Bupati Aceh Tamiang, Bapak Ismail, yang sudah bergabung melalui sambungan satelit. Selamat malam, Pak Ismail, Pak Wabub. Selamat malam. Baik, Pak Wabub. Selamat malam. Ya, baik. Pak Wabub, saya pertama-tama ingin memperbaharui dulu kondisi paling akhir di sana yang masih paling perlu mendapatkan perhatian dari warga Aceh Tamiang. Apa, Pak Wabub? Yang paling perlu mendapatkan perhatian, terutama listrik, Pak, jalur listrik. Karena sampai sekarang listrik baru hidup cuma di rumah sakit umum dan hanya beberapa rumah gitu, Pak. Jadi kalau seandainya memungkinkan, kita sangat mengharapkan kepada pihak PLN untuk segera mengaktifkan listrik. Oke, listrik yang paling utama dibutuhkan, terutama ketika malam datang ya Pak ya, banyak sekali warga yang menggantungkan listrik yang paling utama dibutuhkan. Iya, nah berarti ini yang kemarin kedua, air baik, bersih. silakan. Air bersih, baik. Kemudian? Air bersih. Kemudian itu Pak, yang seterusnya jaringan telekomunikasi, Pak. Karena kami di Aceh ini rata-rata kan pakai Telkomsel. Dan sampai saat malam ini jaringan telekomunikasi masih putus, Pak. Kami menggunakan telekomunikasi itu menggunakan Starlink. Sedangkan itu sangat kami butuhkan. Baik, kalau begitu saya catat listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi yang saat ini belum juga memadai. Jaringan telekomunikasi. Baik, nah berarti kalau kemarin pemerintah pada saat rapat pemerintah pusat melalui rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa Kepala BNPB mengatakan bahwa listrik, Menteri SDM mengatakan bahwa akan tersambung 100%, itu belum terwujud hingga malam hari ini ya Pak ya? Belum, Pak, belum terwujud. Mungkin ada kendala karena banyak tiangnya yang tumbang waktu itu. Dan kabel-kabelnya juga terputus, Pak. Baik. Nah, ini kan Bapak sehari-hari di sana mengamati begitu keseharian kondisi terkini di Aceh Tamiang, terutama untuk sambungan listrik. Saya ingin bertanya juga Pak, bahwa sehari-hari atau setidaknya hari ini saja, adakah petugas PLN yang sudah mulai membenahi tiang-tiang listrik yang rusak ataupun sambungan listrik yang rusak, ataupun juga rumah-rumah yang belum teraliri listrik? Nggak ada suara, Mas. Ya, Pak Ismail, dengar suara saya, Pak? Maaf, Pak, ada suara.
Oh, baik. Belum bisa mendengar suara saya, Pak Ismail. Bagaimana saat ini? Nggak ada suara. Oke, kami akan coba perbaiki komunikasi dulu dengan Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail yang saat ini sedang berbincang dengan kami dan mengutarakan kondisi terkini warga Aceh Tamiang. Pak Wakil Bupati tadi mengatakan ada 3 yang paling harus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat terutama dan juga otoritas yang berwenang, yakni soal sambungan atau aliran listrik di sana yang belum sama sekali tersambung 100%. Tadi Pak Wakil Bupati hanya mengatakan hanya ada aliran listrik di rumah sakit, di puskesmas, lalu juga di beberapa rumah yang dijadikan posko pengungsian begitu, dan juga ada beberapa bangunan yang ada aliran listrik. Sepertinya kalau tadi saya menyimak sedikit soal aliran listrik ini dinyalakan di tempat-tempat tempat pemerintah daerah begitu, dan juga tadi ada diperlukan air bersih yang sampai saat ini juga pasokannya masih sangat terbatas. Kalau tadi saya menyimak informasi-informasi teman-teman jurnalis Kompas TV di lapangan yang menyampaikan laporannya bahwa air bersih ini sulit didapat sehingga masyarakat di sana masih mencari air bersih seadanya. Bahkan ada juga yang saya dengar dari sisa air-air banjir begitu yang diolah kembali oleh mereka, disaring lagi oleh mereka, lalu dimasak hingga air ini bisa dikonsumsi begitu oleh masyarakat di sana. Dan juga jaringan komunikasi yang masih terputus karena saat ini jaringan komunikasi hanya tersambung melalui sambungan internet yang disediakan melalui Starlink begitu ya, bahwa jaringan provider telekomunikasi di sana banyak juga saya dengar tower-tower komunikasi yang hancur, yang roboh diterjang banjir bandang belum mendapatkan perhatian lebih lanjut, ataupun ada tower darurat begitu yang dibangun oleh otoritas yang berwenang untuk memberikan jaringan komunikasi yang baik di Aceh Tamiang. Sambil menunggu sambungan komunikasi kembali tersambung dengan Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, kami sampaikan dulu informasi dari sebuah masjid milik pondok pesantren terbesar di Aceh Tamiang, porak-poranda dan terkepung tumpukan kayu akibat banjir bandang Sumatera 2 pekan lalu.